Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu-ibu nggak ada yang jawab salamnya, nggak kedengaran, Bu? Bu, jawab salamnya, Bu, ya. Ibu kalau nggak jawab, saya doakan. Biasanya doa saya itu manjur, kabul. Mudah-mudahan laki pian bebini lagi. Wah, senang banget bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibunya sudah. Tapi itu jawabnya enggak ikhlas. Kepaksa. Takut kalau lakinya bebini lagi. Ya, Bu, ya? Tapi insya Allah bapak-bapaknya setia, ya. Enggak bakalan bapaknya menduakan ibunya, ya. Asal ibunya betul-betul menjaga keharmonisan rumah tangga. Setuju, Bu? Supaya tambah berkah, salamnya nggak cukup 2 kali, harus 3 kali. Kata orang Banjar, tambahe lagi. Kalau 2 kali itu makruh. Tuh anak-anak TPA kalau dia belajar wudhu, besok 1 kali itu wajib, 2 kali makruh, 3 baru dapat pahala sunnah. Nah, jadi supaya kita dapat pahala sunnahnya, supaya dicintai oleh Allah, supaya disenangi oleh Allah, maka salamnya kita tambah sekali lagi. Setuju, Bu? Bapak setuju, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru 3 kali datang airnya. Ya, tadi sekali belum datang, 2 kali belum, begitu 3 kali gaspol datang dia, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan pertemuan kita, kumpulan kita, silaturahim kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang penuh dengan barakah, dapat menghapus segala dosa dan kesalahan kita, menyebabkan turunnya rahmat kepada kita, turunnya rahmat kasih sayang ke dalam hati kita, ke dalam rumah tangga kita, bahkan ke daerah kita,
Pangkalambun, lebih khusus luas lagi kepada negara kita Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah memberikan kesempatan kepercayaan kepada saya untuk mengisi acara pada peringatan Maulid Nabi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sesungguhnya setelah saya perhatikan dari awal saya naik di teras masjid, sudah banyak sekali pesan-pesan keagamaan. Mulai dari anak-anak tadi dia baca puisi. Anak-anak tadi baca pelatihan ceramah. Ada yang menghafal Al-Quran. Andai kata kita sudah memahami semua, maka sudah tidak pantas lagi saya untuk berdiri sini untuk menyampaikan tausiah. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang kita nggak memahami. Setuju Bu ya? Bu, panas nggak? Sama, panas. Mudah-mudahan kita nggak kepanasan di dalam kubur. Amin. Dengan berkat peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan kita nggak kepanasan di dalam kubur. Amin. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi, panas kita hari ini, mudah-mudahan ayah ibu kita, datuk nenek kita di alam kubur nggak kepanasan. Amin. Nggak apa-apa, panas sebentar Bu, nanti kita makan lagi. Setuju? Oke dah. Kalau begitu saya sambil jalan. Ini sesungguhnya badan kurang sehat. Karena sudah kebanyakan ceramah di mana-mana. Tadi diminta oleh panitia, Pak Ustadz, tolonglah isikan ceramah di tempat kami. Saya tanya, inilah panggung terbuka kah, umum kah? Enggak, ini madrasah diniyah. Nah, kalau bicara masalah madrasah diniyah, TVQ Miftahul Khair, kami juga di Pangkalambun banyak teman-teman yang mengurus TPA menjadi guru-guru di madrasah. Saya rasa tidak ada bedanya, permasalahan yang dihadapi pasti sama. Apa? Apa Bu? Duit. Di mana-mana itu. Kalau nggak ada duit nggak lancar urusan. Ya, betul nggak? Tadi saya merasa miris dengar dikasih gaji 350 cukup gasan sabun umbah-umbahan katanya. Bu ya Bu, benar Bu? Alhamdulillah, tapi ibu masih semangat. Gampang Bu, hari ini insya Allah ibu jangan mengharap kepada panitia, ibu jangan mengharap kepada pengurus masjid, jangan mengharap kepada bupati, tapi kita punya gudang yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah akan balas 10 kali lipat. Kalau cuman digaji 350, maka ibu akan 10 kali lipatnya masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dari mana Pak Ustadz? Nggak usah dicari. Tanamkan dalam hati kita sebagai guru dulu. Ini mohon maaf Bu ya, bukan saya menggurui, enggak. Saya juga guru TPA juga. Kepala madrasah baru diresmikan malam kemarin, malam Sabtu. Malam Sabtu kemarin peresmiannya oleh Al Habib Abdurrahman Al-Qadri bersama Ibu Bupati, Pak Camat, Bu Lurah. Alhamdulillah dapat cepiran juga lumayan. Modal awal katanya Pak Ustadz, ini kami ada titipan. Saya bilang berapa? Kalau nggak bisa banyak ngasihnya, cuman 50 katanya. Alhamdulillah. Nah besok-besok diundang Pak Bupati ke sini, ya. Diundang Bupati, diundang Pak Camat, diundang Bu Lurah. Donatur kuat, ayo. Nah tapi saya pesan dulu kepada guru-guru yang ada, baik itu ustadz atau ustazah, kuatkan hati. Apa sebabnya? Barang siapa membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Betul Bu ya? Jadi jangan nggak usah ngelerek-lerek pengurus dulu. Kita tiap malam, ya Allah, betapa susahnya dakwah Rasulullah,
menyampaikan risalah kepada umatnya. Saat ini hamba ya Allah ikut membantu perjuangan Rasulullah. Ya Allah, kau telah bantu Rasulullah. Saat ini juga ya Allah, mohon bantuan curahkan kepada kami guru-guru yang ada di sini. Nah itu kapan memanjatkannya? Kira-kira jam 2 malam. Tiap malam nah. Memang kita nggak minta ke pengurusan, nggak. Tapi minta kepada yang punya pengurusan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pengurusan terbuka hatinya nyarikan duit. Begitu dapat duit, ayo salurkan. Tadi sebelum saya naik panggung, saya juga pesan kalau bisa di kampung kita ini, di desa Pandu Sejaya ini, kan ada kelurahan, ada desa. Ayo gunakan badan usaha milik desa. Gunakan untuk kemajuan pendidikan agama. Itu dikelola oleh siapa? Nah silahkan para pejabat-pejabat pemerintah kelurahan atau desa yang mengelola. Tapi ingat, tujuannya adalah memberdayakan umat supaya ekonomi kerakyatannya lebih maju lagi. Sehingga guru-guru nggak 350. Ya, nah mudah-mudahan setuju Bu? Ibu-ibunya setuju nggak? Enggak semangat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita peringatan Maulid Nabi. Mari kita contoh. Mari kita contoh. Kita ambil pelajaran. Apapun yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, seperti ketika Nabi mau dilahirkan. Subuh Senin, sebelum fajar, Nabi dilahirkan. Pada waktu itu Ibunda Aminah berada di rumahnya Abdul Muttalib. Di rumah Abdul Muttalib. Aminah bercerita, pada malam menjelang kelahiran anakku, aku sendirian di dalam rumah mertuaku, yaitu rumah Abdul Muttalib. Tiba-tiba, kata Aminah, saya melihat langit terbelah. Tiba-tiba timbul suara gemuruh. Persis berada di atap rumahnya Abdul Muttalib. Kemudian suara gemuruh itu menjelma menjadi sosok berpakaian serba putih. Sangat cemerlang putihnya. Lalu kata Aminah, saya merasa ketakutan. Kenapa? Abdul Muttalib sedang tawaf di Baitullah. Suaminya Aminah sudah wafat ketika usia kandungan 2 bulan. Sendirian di dalam kamar. Sedangkan pada waktu itu hendak melahirkan. Nah ibu-ibu kira-kira kalau melahirkan sendiri itu kayak apa rasanya? Bu, suami nggak ada, mertua nggak ada, di kamar sendiri mau melahirkan. Piye ceritane? Tapi nggak kapok-kapok juga ngelahirkan ya. Aminah takut. Tiba-tiba malaikat Jibril berbentuk wujudnya langsung memberikan penyujukan. Ketika malaikat Jibril mengelus daripada dadanya Aminah, sehingga Aminah pun mulai tenang. Tiba-tiba datanglah 2 orang perempuan. Perempuan itu adalah yang pertama Asiyah dan yang kedua adalah Maryam. Aminah bertanya, kata Aminah, siapakah kalian berdua ini? Dari mana kalian datang? Siapa yang memberitahu? Siapa yang memberi kabar tentang kelahiran anakku ini? Maka 2 orang perempuan ini menjawab, Aminah, kami ini berdua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 Asiyah, 2 Maryam. Aminah, ini Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Kalau Maryam ini ibunya Nabi Isa. Bu, kenal dengan Asiyah, Bu?
Bu, jangan berpandil dulu bah, gantian kita nih, ngerompe terus. Bu, kenal nggak Aminah? Asiyah kenal nggak? Nggak kenal. Nah sekarang saya kenalin. Asiyah ini istrinya Fir'aun. Kira-kira di permukaan bumi ini ada nggak orang yang lebih jahat daripada Fir'aun? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Sejahat-jahatnya Fir'aun, tapi Asiyah nggak pernah minta cerai. Sampian berapa kali udah minta cerai? Dikit-dikit minta cerai, kurang gajian, alah kurang lagi. Contoh Asiyah. Maka kanjeng Nabi kita, barang siapa yang sabar, perempuan yang sabar atas perlakuan kasar, jahat, perlakuan suaminya kepada istrinya, si istri sabar, maka Allah memberikan pahala seperti pahala Asiyah dan Maryam. Seperti apa pahalanya? Sudah disiapkan gedung di dalam surga. Itu kalau si istrinya sabar. Nah, lalu siapa? Asiyah dan Maryam ini bercerita, Aminah, kami ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bayimu. Jadi bidannya itu siapa? Asiyah dan Maryam yang menyambut kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah lahir, setelah dibersihkan, pada waktu itu juga ada hadir seorang perempuan namanya Suwaibatul Aslamiyah. Nah, Suwaibatul Aslamiyah ini dia adalah budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini punya budak perempuan namanya Suwaibatul Aslamiyah. Begitu Nabi Muhammad, Nabi kita dilahirkan, maka si Suwaibah ini langsung lari pulang ke majikannya. Begitu sampai ke rumah majikan, dikabarkan, wahai Sayyid, wahai Tuan, bergembiralah engkau, ponakanmu telah lahir. Kata Abu Lahab, lahir sih lahir. Sekarang pertanyaannya, laki apa perempuan? Karena zaman dahulu, Bu, zaman jahiliyah, kalau lahir anak perempuan tuh malu, dianggap membawa sial dalam rumah. Tetapi karena Nabi diutus rahmatan lil alamin, maka akhirnya perempuan diangkat derajatnya, disejajarkan dengan laki-laki. Buktinya kita sekarang, bupati kita perempuan. Boleh. Kalau zaman jahiliyah zaman dahulu, lahir anak perempuan itu membawa sial anggapannya. Nah, Abu Lahab tanya, Suwaibah, ponakanku lahir tuh laki apa perempuan? Kata Suwaibah, ya Sayyid, wahai Tuan, ponakanmu itu lahir laki-laki. Begitu mendengar laki-laki, Abu Lahab langsung saja, ya Suwaibah, antal hurrah. Sekarang juga wahai Suwaibah, engkau bebas, engkau tidak lagi menjadi budakku, engkau bebas menentukan hidup. Maka ketika itulah Abu Lahab memberikan hadiah menyambut kelahiran Rasulullah sebagai ungkapan rasa syukur, rasa senang, bahagia menyambut kelahiran Nabi, dihadiahi dengan membebaskan seorang budak. Yang ketika Abu Lahab sudah meninggal, maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bertemu di dalam mimpi. Begitu bertemu ditanya,
Bagaimana apa kabarmu wahai Abu Lahab? Di dalam kubur seperti apa? Kata Abu Lahab, udah gak ada kebaikan sama sekali. Penuh dengan siksaan, penuh dengan azab dalam kubur. Tapi kata Abu Lahab, apabila malam Senin aku diistirahatkan dari siksa kubur. Siksa kuburku diringankan setiap malam Senin. Abdullah bin Abbas tanya, emang ada apa malam Senin itu? Kata Abu Lahab, malam Senin itu kenapa siksaanku diringankan? Tidak lain karena pada waktu keponakanku lahir, ketika Nabi lahir, aku senang dan gembira, lalu aku hadiahkan seorang budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Maka oleh sebab itu setiap malam Senin aku tidak disiksa di dalam kubur. Nah, coba kita bayangkan, Abu Lahab ini beda agama sama kita. Abu Lahab beda agama dengan kita. Gara-gara senang dan gembira menyambut kelahiran Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran, yaitu diringankan daripada siksa kubur setiap malam Senin. Apalagi kalau kita sebagai muslim senang menyambut kelahiran Rasulullah, bisa dengan berpuasa, bisa dengan bersedekah, bisa dengan membantu kepada fakir miskin. Kita ungkapkan rasa senang kita atas lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu syiar daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu, saya tanya, Bu, pengen masuk surga, Bu? Pengen? Surga itu murah apa mahal? Hah? Murah apa mahal? Nggak tahu katanya Pak Ustadz. Surga itu nggak terlalu mahal juga, ya. Seseorang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga hanya gara-gara senyum. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Jangan kau remehkan, jangan engkau ringankan apa engkau sepelekan. Kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, walau hanya sekedar bertemu dengan kawan dengan secercah senyuman. Apabila ketemu kawan, tetangga, samping rumah, kiri kanan kita, teman kita di kantor, teman kita sepekerjaan di masyarakat, ayo mari kita hidupkan ajaran Rasulullah, budayakan senyum. Karena dari senyum inilah semuanya akan berjalan lancar. Nih, bayaran 15.000 untuk anak TPA. Kalau ada yang masih berat juga membayarnya, itu pasti orang susah senyumnya. Kalau sampean nggak percaya, tanya panitia, enak siapa namanya yang susah bayar. Coba dipantau hari-hari, pasti susah senyum orang itu. Ya, bukan saya ngajari. Kenapa? Karena orang semacam itu memang sudah karakternya. Kenapa? Tenaga nggak mau disumbangkan untuk agama, duit nggak mau disumbangkan untuk kepentingan agama, apalagi senyuman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita masuk surga, ayo anak kita perhatikan anak kita. Dulu kita dari Jawa datang ke Pangkalambun nih, tujuannya satu, ingin merubah kehidupan. Karena di Jawa sudah penuh sempit, lahan semakin habis sudah,
lalu pindah ke Kalimantan, padahal waktu sampean masih kecil nggak pernah punya rencana untuk tinggal di Kalimantan. Betul Bu? Betul Bu? Saya juga nggak pernah punya rencana tinggal di Pangkalambun, nggak ada. Tapi begitu keadaan mentakdirkan seperti ini, mari kita berpikir lebih bijak. Dulu saya nggak sempat ngaji Al-Quran gara-gara bantu orang tua. Dulu saya nggak sempat belajar membaca Al-Quran, belajar fikih, belajar tauhid. Nggak sempat gara-gara ikut membantu orang tua di sawah. Begitu naik sudah jadi gadis, nggak lama di Pinang, menikah, pindah ke Kalimantan. Pengalaman agamanya minim. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal di Kalimantan, ekonomi sudah lumayan mapan. Ayo cari jalan yang paling tepat, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dari ancaman api neraka. Bagaimana caranya? Anak harus bisa mengaji Al-Quran. Makanya saya sering sekali nyampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak di setiap pengajian, kalau kita punya anak, usahakan anak kita itu sebelum belajar mengaji Al-Quran kepada guru-guru di madrasah, si ibu, si bapak, orang tua kandungnya lebih dahulu memperkenalkan huruf hijaiyah kepada anak. Bu, sebelum ngaji ke tempat tetangga anak kita, ibu dulu melajari alif, ba, ta, tha, jim. Itu zaman dulu. Zaman dulu kan Baghdadiyah. Alif fathah a, alif kasrah e, alif dhammah u, a, e, u. Betul Bu? Masih ingat dulu? Mim fathah ma, ta fathah ta, lam dhammah lu, ma ta lu. Ya enggak? Zaman dulu, sekarang enggak, cepet ya. Nah, begitu anak ini sudah diajari oleh ayah ibunya huruf hijaiyah, baru dia mengaji ke tempat guru-guru yang lain. Kita sudah bekali dia, kita sudah berikan bekal huruf hijaiyah. Kalau tadi anak-anak sudah hafal 1 juz amma, dia tidak akan pernah bisa menghafal juz amma kalau dia belum tahu huruf hijaiyah. Jadi modal kita, investasi terbesar orang tua kepada anak kita, amal jariah yang paling ganal, amal jariah yang paling besar untuk diri kita sebagai orang tua ketika sudah berada di alam kubur. Ayo anak dibekali dengan huruf hijaiyah lebih dahulu. Kok begitu? Iya, supaya begitu kita meninggal, anak kita ini belajar membaca Al-Quran kemana saja gurunya, siapa saja gurunya, tetapi karena kita lebih dahulu menanamkan huruf hijaiyah kepada anak kita, maka kitalah yang paling besar mendapatkan saham pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anak itu mengaji, ada pahala ngalir ke kita. Ketika dia salat, baca surat di dalam salat, di situ ada Al-Quran, di situ ada huruf hijaiyah, pahalanya ngalir kepada kita. Di samping mengalir kepada guru-gurunya. Ini penting sekali. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya sudah, kita berikan bantuan kita kepada guru-guru yang memang punya kemampuan dan keahlian untuk membaca, mengajari Al-Quran kepada anak kita. Ayo kita jangan sampai kita tidak ikut membantu daripada kelancaran
proses pembelajaran Al-Quran tersebut. Yuk kita sokong dana. Saya sempat ngobrol tadi, kira-kira kalau ibu-ibu di Pandusan Jaya ini, kalau 1 bulan tuh beli paket internet berapa Bu? Pulsanya berapa sebulan habis Bu? Malu ya, asal ada pertemuan di mana-mana, oh beselpong, sebentar-bentar share status, kalau habis paket beli lagi ya. 1 bulan bisa 2-3 kali beli paket, begitu 15.000, waduh. Nah ini tolong jangan sampai kita malu, kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kita sama Rasulullah ya. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama bahu membahu, bantu membantu memajukan daripada pendidikan agama ini. Apa sebabnya? Inilah harapan kita. Begitu kita meninggal di alam kubur, yang mendoakan adalah anak-anak kita. Nah oleh sebab itu banyakin bisi anak, jangan cuma 2 ya. Kalau 2 hafal Quran dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau hanya 2 anak, pas laki-laki 2 jago sabung ayam berjudi, celaka kita. Ya, tambahi anak banyak-banyak ya. 9 anak. Begitu kita meninggal, 9 anak ini cukup baca qul huwallah 1 saja, sudah 9 kali. 9 kali qul huwallah setara dengan 3 kali khatam Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau anaknya dikit, pas anaknya nggak baca, kasihan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita begitu mendengar cerita Suwaibatul Aslamiyah tadi, Allah berikan keringanan kepada Abu Lahab setiap malam Senin gara-gara Abu Lahab memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Kita membantu agama yang dibawa oleh Rasulullah melalui pendidikan madrasah diniyah, melalui pendidikan Al-Quran, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan simpanan investasi terbesar yang akan kita nikmati ketika kita berada di alam kubur. Kita sering melihat dan mendengar di media sosial banyak sekali postingan-postingan, bahkan ada cerita tentang sedekah. Kalau andai kata orang di dalam kubur itu bisa dihidupkan kembali, dihidupkan 1 hari saja, maka keinginan mereka adalah tidak lain yaitu bersedekah. Nah mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo jangan sampai kita melupakan daripada kewajiban kita dalam hal memajukan perkembangan agama. Sebagai orang tua tentunya bisa memberikan pilihan yang terbaik mengatur ekonomi di dalam rumah tangga kita. Insya Allah bukan 15.000 lagi, silahkan naikkan. Contoh banyak yang sudah kita alami. Alhamdulillah, saya sudah 2 kali berangkat umrah ke Mekah. Alhamdulillah tidak pernah mengeluarkan biaya. Kok bisa? Iya, modalnya hanya sedekah. Saya kalau dapat duit 200.000, tak ambil 20.000, tak masukkan ke masjid. Waktu itu masjidnya Masjid Sirajul Muhtadin, masih papan betungkat. Saya masukkan 20.000, ya Allah, ini uang 20.000 datang dari Engkau ya Allah. Tadi saya dapat 200.000 dikasih orang, saya kembalikan 20.000 karena 180-nya saya masih perlu. Jadi 20.000 tak masukkan ke dalam masjid celengan itu. Saya minta ya Allah gantikan jadi 2 juta. Nggak nyampe 1 minggu datang 2 juta. 2 juta tak ambil lagi 200. Ya Allah,
Mudah-mudahan berganti lagi nih 200.000. Sampai pada akhirnya saya membeli 10 keping keramik tempo dulu, zaman jadul di kampung kami di Banjarmasin di hulu sungai. Harganya 14.000 satu, warnanya coklat, terbuat dari tanah liat. Keramik zaman dulu. Itu dibuat untuk tempat imam sujud di masjid. Saya tanya panitia, Pak, ini berapa satu keping? 14.000 Pak Ustadz. Oh ya, saya beli 10 ya. Saya keluarkan uang 140.000. Begitu saya beli, saya serahkan uang 140.000 kepada panitia. Langsung saya minta kepada Allah, ya Allah, 140.000 inilah hamba bisa membantu pembangunan masjid ini. Tapi mohon ya Allah, hamba minta ganti menjadi 14 juta. Panitia itu mendengar, woi Pak Ustadz, maaf apa pian berdoa ke itu? Woi, ujir kita, aku nih minta lawan Allah Ta'ala bersedekah 140.000, aku minta ganti lawan Allah 14 juta. Dan itu saya ucapkan. Pulang saya dari kampung halaman ke Pangkalambun 1 bulan, belum ada kabar lagi yang 14 juta ini. Belum ada. Bulan kedua enggak ada juga. Saya susul lagi, saya sedekah lagi, ya Allah mudah-mudahan yang 14 juta itu cepat datang. Begitu bulan ketiga saya ditelepon oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz, mainlah ke tempat kami, sampean sudah lama nggak main. Oh iya, saya datangin. Rupanya keluarga besar tersebut menyampaikan hajat. Begini Pak Ustadz, kami dulu pernah ada janji. Kalau tanah kami ini laku, harganya sesuai dengan keinginan kami ingin mengumrahkan sampean. Alhamdulillah tanahnya sudah laku dan ini kami akan memberangkatkan sampean umrah. Tapi Pak Ustadz, cuman sampean aja, gandingan sampean enggak katanya, bini enggak dibawa katanya. Waduh, saya bilang ya enggak apa-apalah. Nah saya tanya, Bu, biaya umrah tuh berapa aja? 13.500.000 Pak Ustadz. 13.500.000. Nanti kita bikin paspornya kesampit, biayanya itu 500.000. Jadi jumlahnya 14 juta. Bam. Nah saya bilang, datang Bang sudah 14 juta nih. Inilah modal sedekah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika ada tagihan dari TPA, datang kartunya, oh belum bayar, jangan merasa beban. Ini hak Allah Ta'ala, kewajiban kita dalam rangka untuk membantu agama, mensyiarkan kelancaran agama, ayo kita bayari. Masa 15.000, tambahi bah. Ya Allah, kau kasih 25.000 nah. Mudah-mudahan jadi 2.500.000 sebulan ini dapat. Tapi ada usaha. Bisa jadi sawit pian naik buahnya. Bisa jadi usaha sampian lancar. Tapi ada diniatkan. Ada diniatkan. Nah, dengan cara seperti itu Nabi mengatakan, mana qasa malun min shadaqatin bal yazdadu yazdad. Harta yang disedekahkan, harta yang diimpakkan tidak akan pernah berkurang, tetapi bertambah. Nah ini saja Bu, poin yang kita dapat ambil dari peringatan Maulid Nabi, bersedekah, yakin bertambah. Tidak usah macam-macam amalan. Buktikan. Nabi Ibrahim itu mencontohkan kepada kita, kalau meminta itu jangan yang enteng-enteng, jangan yang mudah-mudah.
minta yang berat. Nabi Ibrahim mencontohkan. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Ya Allah, hamba mohon perlihatkan kepadaku bagaimana proses engkau menghidupkan orang mati. Nah, kira-kira mudah apa susah nih? Susah. Lah kita minta sama Allah Ta'ala. Ngeliat orang punya mobil terbaru. Kepingin beli mobil. Ayo bersedekah, keluarkan duit. Ya Allah, tahun 2020 sudah mau habis. Bentar lagi tahun 2021. Hamba kepingin punya mobil Innova keluaran terbaru. Sambil bersedekah. Blam. Sedekah. Tunggu. Kalau sebulan belum datang juga, diimbal lagi sedekah. Tambah lagi, tambah sampai tercapai. Terakhir ini sebagai tahadus bin nikmat, sebagai gambaran buat motivasi semangat kepada keluarga besar yang ada di lingkungan madrasah Miftahul Khair ini. Saya pernah kepingin ada sebuah bangunan rumah bagus, ingin saya jadikan madrasah diniyah. Begitu saya cari yang punya, ketemulah salah satu anggota dewan. Ketemu, minta izin, Pak, mohon maaf Pak, kalau boleh kami izin. Kami ingin memakai rumah sampian yang enggak kepakai itu, kami gunakan untuk madrasah, untuk anak-anak belajar Al-Quran. Alhamdulillah rupanya yang punya nggak kasih izin. Saya datangin lagi temannya sesama anggota dewan, suruh lagi, Pak tolong bantu supaya dia tuh mau minjamkan tempat untuk belajar Al-Quran. Ternyata juga nggak mau juga. Saya asal setiap hari Jumat lewat di depan rumah tuh saya berdiri, saya baca salawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglika wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya baca salawat, saya minta ya Allah dengan berkat salawat suatu saat ini rumah saya yang punya. Tapi saya sedekah lagi, sedekah. Setiap kali sedekah, ya Allah tolong kabulkan yang kemarin tuh pesanan kemarin ya Allah tolong kabulkan. Alhamdulillah bulan puasa kemarin saya didatangi oleh pengusaha, dia laki bini datang ke rumah saya, Pak Ustadz kami sudah sepakat sekeluarga, anak pun sudah setuju semua, itu rumah yang di pinggir jalan sudah kami beli, silahkan gunakan untuk anak-anak mengaji. Alhamdulillah. Ini Bu, kedahsyatan sedekah. Jadi kesempatan sampian untuk meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga kita. Barangkali paninannya nggak naik-naik, ayo kita pupuk dengan sedekah. Bantu masjid, bantu musalla, bantu madrasah, bantu TPA. Nah kemudian juga saya berpesan, demi untuk kemajuan umat dan masyarakat, kalau bisa jangan hanya sebatas madrasah diniyah sore. Lebih bagus buka yang pagi, yang formal sekalian. Sekolah Islam namanya, tapi di dalamnya itulah madrasah diniyah. Di dalam itulah kurikulum pesantren dipakai. Karena kita ini di masyarakat, kalau sekolah ijazahnya nggak diakui itu memang orang nggak tertarik. Tapi kalau sudah labelnya SD Islam, setelah SD dia ke SMP, setelah di SMP dia ke SMA, tapi semuanya labelnya itu Islam. Isinya apa? Tergantung yayasan, tergantung pengurusnya, diisi dengan
kurikulum pesantren-pesantren yang sudah ada, walaupun namanya sekolah dasar atau SD Islam, tapi pendidikannya kalau sudah berbentuk formal, maka insya Allah anak-anaknya tidak ada yang berani bolos. Kalau madrasah diniyah seperti ini, bapak ibunya terserah mau mengaji kah, kada heran-heran. Ya kada? Betul. Yang lebih parah lagi saya sampaikan tadi, kemana si Udin nggak masuk sekolah? Kemana si Udin nggak ngaji? Ternyata ikut ngambil berondolan. Bah! Ini. Tapi kalau pendidikannya itu formal, pagi ngikuti kurikulum pemerintah dan Departemen Agama, insya Allah tidak ada yang berani bolos. Karena terikat dengan aturan yang ada. Tapi kalau madrasah diniyah ini kan, saya berapa kali sudah berbicara dengan pakar-pakar pendidikan. Apa yang terjadi? Kita ini hanya sebagai membantu pemerintah. Membantu saja. Jadi terserah hendak ikut-ikut, kada-kada. Tapi kalau punya kita formal, lihat SMP Islam Al-Hasimiyah. Lihat Al-Manar. Contoh sudah yang ada. Kenapa? Dengan cara seperti itu kualitas pendidikan kita, terutama pendidikan kurikulum pesantren, akan bisa lebih unggul hidup di kalangan madrasah, di kalangan SD Islam, di kalangan SMP Islam dan seterusnya. Walaupun mereknya sekolah umum, tapi isinya adalah pendidikan agama. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelah zaman dahulu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu mari bersinergi antara pemerintah setempat dengan pemuka-pemuka agama, lebih spesifik kepada pengurus-pengurus madrasah. Ayo pikirkan umat supaya lebih maju. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena bagaimanapun inilah tempat, inilah wadah sebagai persiapan daripada amal jariah kita. Amal jariah kita yang pernah beredar di media sosial, yang kejadian di Suriah, di Damaskus. Ada seorang penggali kubur. Penggali kubur tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu bilang kepada yang tukang gali kubur, tukang gali kubur, saya pesan, tolong galikan kuburan buat anak saya. Digali kuburan. Setelah digali, tidak lama datanglah jenazah. Yang bawa jenazah itu enggak banyak, tidak nyampai ratusan, tidak nyampai 50, hanya segelintir orang saja. Dibawalah jenazah si mayat ini. Begitu sampai ke pemakaman, dibuka keranda, diangkat jenazah, dimasukkan ke dalam lubang liang lahat. Yang menyambut siapa? Si tukang gali kubur di dalam disambutnya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Si penggali kubur menyambut mayat, meletakkan ke liang lahat. Begitu diletakkan, si penggali kubur ini matanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat kubur itu berubah menjadi taman-taman surga. Lebar, permadaninya empuk, baunya wangi, sampai-sampai dia pingsan. Begitu selesai pekuburan, si penggali kubur pun sudah sadar. Lalu dia bertanya kepada ibu yang tadi memesan lubang kubur tersebut, Bu, tadi yang meninggal tadi anak siapa? Anak saya. Emang ada apa? Enggak. Tadi begitu jenazah dimasukkan ke dalam kubur, saya melihat kuburnya berubah menjadi taman-taman surga. Setelah itu datang 2 orang malaikat naik kuda. Ngapain?
mengambil jenazah tersebut kemudian dibawa pergi. Nah, si ibu tadi rupanya tidak merespon. Dikiranya orang ini cuman biasa-biasa. Ah, itu cuman mimpi kamu aja kali tadi kamu pingsan. Nah, begitu giliran yang kedua kalinya, kurang lebih beberapa minggu, si ibu tadi datang lagi memesan lubang kubur. Dia pesan, Pak, tolong galikan kuburan. Oh iya, digalikan kuburan. Setelah digali datanglah jenazah, dimasukkan lagi jenazah tersebut. Persis seperti kejadian pertama, si penggali kubur yang menyambut mayat tersebut. Apa yang terjadi? Si penggali kubur melihat kuburannya berubah menjadi taman-taman surga. Cuman bedanya apa? Kalau yang pertama tadi dia pingsan, tapi yang kedua kali dia tidak pingsan, sadar dia melihat. Masya Allah, kuburannya berubah jadi taman-taman surga. Selesai pemakaman, dipanggil si ibu. Bu, sebentar, ada apa? Beberapa minggu yang lalu anak sampean meninggal. Saya melihat kuburannya berubah jadi taman surga. Lah ini hari ini siapa lagi meninggal? Kata si ibu, ini anakku juga. Loh, anak sampean kok hebat-hebat semua. Yang pertama kuburannya berubah jadi taman-taman surga. Yang kedua berubah juga. Apa amalannya? Kata si ibu, ini anakku berdua. Yang satu ini orangnya kerjaannya hanya nuntut ilmu saja. Talabul ilmi. Nuntut ilmu. Terus yang satunya, kalau yang baru meninggal ininya pedagang. Hasil dari dagang digunakan untuk membiayai adiknya yang nuntut ilmu. Namun saat ini sudah si adiknya sudah meninggal, abangnya pun sudah meninggal dua-duanya. Maka si penggali kubur tadi menceritakan, Bu, anak sampean luar biasa. Jenazahnya disambut oleh 2 orang malaikat kemudian dibawa pergi. Anak sampean yang pertama, yang kedua sama perlakuan Allah Ta'ala kepada mereka berdua. Inilah kelebihan dan keistimewaan orang menuntut ilmu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menitipkan anak kita ke madrasah, kita perhatikan bayaran bulanannya, maka itulah yang menjamin menyelamatkan kita di alam kubur nantinya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan terbaik buat kita sehingga kita tidak perlu hitung-hitungan. Jangan sampai pendidikan agama di wilayah kita ini menjadi terhenti dan tersendat hanya gara-gara kekurangan dana. Kenapa? Ketidakpedulian kita. Insya Allah dan yakin pasti setiap kali kita bersedekah, maka setiap kali itu juga Allah akan memberikan tambahan yang lebih besar, yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saja yang bisa saya dapat sampaikan pada peringatan Maulid hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil, yang kita jadikan sebagai pedoman dalam setiap langkah kita. Dan perlu diingat bahwa siapapun kita suatu saat pasti akan masuk ke dalam kubur. Maka cara yang paling jitu, cara yang paling tepat untuk menyelamatkan daripada fitnah siksa kubur adalah menuntut ilmu dan bantu para penuntut ilmu dengan kita membiayai mereka. Sekian, bila ada salah kata dan hilaf, ulun secara pribadi memohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya. Kebenaran kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, mari kita berpantun sejenak. Waqad yurja min jarhis sayfi bur'ah wala yurja min jarhil kalami bara'ah. Ketika pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Ketika lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Betul? Amun pian karena dodos
sebulan 2 bulan sembuh. Tapi kalau tetangga ngomong, beli mobil tapi kredit, sampai mati teringat tok. Betul Bu? Ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang. Maulid tahun depan, adakan peringatan maulid lagi. Setuju? Alhamdulillah. Pinang tuha berundun-rundun, pinang muda berangkap-rangkap. Kepada yang tuha-tuha saya meminta ampun, kepada yang muda saya minta maaf. Buah kedundung, buah apel, buah mangga, buah rambutan, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.